Wa yaqulul ladzina amanu, berkata orang-orang yang beriman mengabarkan. Di sini Allah berfirman mengabarkan perihal orang-orang yang beriman bahwa mereka menginginkan adanya penjelasan mengenai syariah jihad. Mengapakah tidak ada surat yang menurunkan tentang persoalan jihad yang mengatur tata caranya? Lama faradahullahu, maka pada saat Allah memang telah menurunkan itu surat, wa amara bihi nakala an kasir minan nas. Nah, sebagian dari orang-orang yang dahulu berkata seperti itu, karena ada orang-orang munafik di dalamnya, malah mereka menjauh, malah mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 77, misalnya Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza barikum minhum yahshawna an-nasa khashyatillahi wa ashad. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Nabi terhadap orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan dahulu tangan-tangan kalian. Jangan mengatur sendiri ingin berjihad, berangkat. Dan tegakkanlah itu sholat. Dan keluarkanlah zakat. Itu saja dulu lakukan. Maka malam makutiba alaihimul qitalu, pada saat diwajibkan kepada mereka itu al-qital, peperangan. Maka pada saat itulah fariqum minhum, segolongan, sekelompok dari mereka itu, yahsyawnan nasa khasyatillah, tiba-tiba mereka menjadi takut kepada manusia sebagaimana takut mereka kepada Allah. Au asyadda khasyah, atau balah lebih takut lagi. Wa qalu rabbana lima katabta alaina kita, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, apakah Engkau mewajibkan kepada kami peperangan? Lala akhortana ila ajalin qarib, mengapakah tidak diakhirkan saja itu sampai waktu yang dekat? Katakanlah oleh Nabi, mata dunia qalil wal akhirat khairul liman ittaqa. Ucapkanlah bahwa perhiasan dunia itu kecil saja, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. La tudlamuna fatila, dan janganlah dolimi sedikit. Itu kita melihat gambaran, karena di Madinah kita tahu ada orang-orang beriman dan juga ada orang munafik. Seperti itulah sikap orang-orang munafik. Awalnya seperti nantang-nantang, kapan ada keharusan kita berperang dan sebagainya. Tapi waktu dikatakan tahan dahulu, jangan sembarangan berperang. Harus sesuai situasi dan kondisi dan kesiapan secara fisik. Pada saat kewajiban berperang itu disebutkan, maka di sini digambarkan oleh Al-Quran. Mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah, bahkan lebih takut lagi, takut mati. Dan mereka berkata tentu saja di dalam hati mereka, Tuhan kami, mengapakah kok diwajibkan perang saat ini? Kenapa tidak nanti saja diakhirkan? Nah, itu perkataan orang-orang yang tadi minta disegerakan, tapi begitu diwajibkan, ingin diakhirkan. Nah, di sini penjelasan dari Allah, katakanlah mata dunia, perhiasan dunia itu kecil saja. Sedangkan kehidupan akhirat itu sesungguhnya. Apapun yang kita peroleh, kenikmatan-kenikmatan dunia, di sini disebutkan oleh Al-Quran, ayat di An-Nisa 77, qalilun, sedikit sekali. Artinya, kalaupun kalian mati, takut mati pada saat melakukan jihad di jalan Allah, memang kematian itu akan dialami melalui penebasan pedang, lawan, dan sebagainya. Tetapi justru kematian saat jihad itu tidak sakit, kenikmatan. Hanya mereka tidak tahu, atau orang-orang yang berkata itu tidak mengerti. Justru ada kenikmatan tersendiri. Seolah-olah itu satu penghinaan. Bukan, itu adalah kenikmatan. Dan nanti kehidupan akhirat lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ini 5 takwa bagi mereka yang memelihara diri bertakwa. Dan yang tidak bertakwa tentu tidak lebih baik.
Begitu Al-Quran surat An-Nisa ikut menjelaskan terhadap ayat ini, ayat yang pertanyaan dari sekelompok orang-orang beriman yang di dalamnya ada orang-orang yang munafik juga. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Mengapakah tidak diturunkan satu surah mustamilatun ala hukmil kita yang melingkupi, yang mengatur persoalan hukum-hukum berperang. Faidah unjilat suratul muhkamatun wa dzukira fiha qital wa yatal ladzina fi qulubihim maradun yanduruna ilaika nadhara maghsyi ala hibnal maut. Pada saat sudah diturunkan ayat muhkam yang sangat jelas menerangkan perihal peperangan, maka engkau melihat di hati orang-orang yang di hatinya ada penyakit, orang-orang munafik, dengan penglihatan yang gelap, pesimis langsung, takut mati. Karena yang namanya perang itu ya identik dengan kematian. Hal di sini justru kematian yang paling nikmat. Hanya tentu saja ketakutan orang-orang yang munafik. Bahkan al-aula bihim ayyasma'u wa yuti'u fir halah. Mengapa hal tersebut itu tidak mereka dengarkan dan taati saja? Ini juga saya kira pelajaran bagi kita dalam setiap perintah Allah. Termasuk berperang juga. Nah, berperang itu apakah sudah selesai? Belum tentu. Bisa saja nanti terjadi lagi masa peperangan. Tapi tentu bagi kita harus jelas peperangan yang itu perang betul-betul jihad membela agama Allah. Kalau sekedar perang itu juga tentu saja tidak memiliki arti dalam sini. Belum tentu syahid kalau mendapat kematian. Tapi kalau perang membela agama Allah, syahid. Dan mungkin bisa terjadi kapan-kapan saja. Nah, tentu saja berdasarkan ayat ini tidak perlu pesimis bahwa itu bisa terjadi kematian, tidak masalah. Kematian dalam peperangan itu justru kematian mulia. Ish kariman amut syahidan. Itu kan dalam hadis Nabi. Hiduplah mulia atau mati syahid. Pilihan bagi orang yang beriman. Dua macam saja. Kalau sadaqullah, mengapa mereka tidak mengikhlaskan niat? Kalau mereka menyambut dengan tetap optimis, tidak perlu takut, kalaupun terjadi peperangan, bahkan akhirlah pasti itu lebih baik. Tentu seperti yang menghadapi pandemi misalnya. Di satu sisi memang kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain jangan berlebihan. Nah, semuanya itu tentu Allah yang mengatur. Bahwa mungkin saja kita bisa kena kepada kita. Ya, terima saja. Mau apa lagi? Tapi jangan sampai menuhankan sebab-sebab yang berlebihan. Biasa-biasa saja. Bahwa kita harus hati-hati, betul. Harus ada usaha. Saja dipersilahkan. Demikian juga dalam peperangan, kita berhati-hati melengkapi perlengkapan kita dengan segala hal yang bisa melindungi diri kita dari serangan musuh. Silahkan, bagus-bagus saja. Tapi kalau satu waktu tetap saja kita terkena juga tembakan atau terkena panah, sudah. Memang itu kejadian yang harus diterima. Tidak perlu takut. Semuanya itu ada yang mengatur. Tentu diatur oleh Allah. Dalam hal ini kepasrahanlah yang perlu disikapi oleh kita semua. Walaupun itu tidak gampang, hanya gampang diomongkan saja. Pada saatnya beda lagi. Di sini, saya itu mengapa mereka tidak berharap, berpaling dan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. A'udzu ila ma kuntum bihi minal jahiliyatil juhala. Jangan kembali lagi kepada kondisi-kondisi jahiliyah yang dahulu tentu sejauh dari petunjuk dan dari hidayah dan suka melakukan tasbikul dima, mengucurkan darah dengan alasan hanya gengsi saja, hanya menutupi hal-hal yang sifatnya primordial, hal-hal yang sebentar, yang tidak mendasar.
terjadi peperangan sih antar suku juga, tapi itu kan biasanya harga diri yang dijadikan alasan. Nah, seperti itu adalah tidak lebih mulia dibanding dengan membela agama. Zaman-zaman jahiliyah begitu. Tapi setelah zaman Islam, hal tersebut dihilangkan. Bukan karena merasa paling unggul terhadap suku bangsa lain, sehingga kita merasa harus menguasai semua. Itu pun penyakit seperti itu tetap ada kan di manusia modern. Ya, manusia bukan modern, zaman saat ini. Seperti waktu Perang Dunia II itu karena ada kebanggaan bangsa Jerman sebagai bangsa Arya, bangsa lain, sehingga melakukan penyerangan terhadap orang-orang lain. Itu cikal bakal terjadi Perang Dunia Kedua. Dan ini juga masih ada sampai saat ini. Seperti di Cina itu kan. Cina itu penduduknya suku Han. Suku Han itu adalah merasa paling hebat dibandingkan suku yang lain. Sehingga mereka menomorduakan suku-suku kayak Uighur ataupun suku-suku di luar suku Han. Dan terjadi juga di Amerika, orang-orang kulit putih merasa lebih unggul. Memang secara aturan sudah dihapuskan, tapi perilakunya tetap saja masih ada. Seperti kita saksikan di televisi, bagaimana walaupun sudah jadi polisi, orang kulit hitam itu tetap dianggap lebih rendah dalam praktek keseharian. Itu yang oleh Islam ditiadakan, harus dihilangkan. Jangan karena primordialisme yang merasa unggul dibanding dengan suku lain, suku yang satu merasa lebih hebat. Maka ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asum. Itulah orang-orang yang Allah laknat mereka itu. Fa'asum Allah membirukan atau menulikan mereka, wa'ama absar, dan membutakan penglihatan mereka. Artinya ini bisa terjadi secara sungguh-sungguh, memang menjadi tuli dan menjadi buta, tetapi bisa juga dalam arti kiasan. Masih sih mendengar, masih melihat, tapi tidak bisa memperhatikan kebenaran. Wahada nahyun anil ibsadi bil ardi umuman. Ini adalah satu larangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi secara umum, dan dari memutuskan silaturahmi. Balakon amarullah ta'ala bil islah. Allah telah memerintahkan untuk perbaikan, islah di muka bumi, dan melakukan silaturahmi, perdamaian. Wahwa al-ihsan, yaitu berbuat kebaikan, ila aqarib, kepada orang-orang yang dekat, kerabat-kerabat, bil maqal wal fa'al, di dalam perkataan maupun perbuatan, wabadlil amwal, dan juga dalam mengelola harta. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebutkan seperti ini. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, "Khalaqallahu al-khalqa, falamma faraga minhu qamatir rahmu, akhadat bihuquqir rahman." Saat Allah menciptakan makhluknya, Allah juga menyelesaikan saat itu penciptaan rahim. Rahim dalam pengertian sini silaturahmi yang harus kita sambungkan. Maka berdirilah rahim tadi. Maka Allah akhirat mengambil itu rahim itu dengan hak-hak Allah. Artinya itu hak yang harus dipelihara, disambungkan. Maka bersabda, berfirman Allah, ada apa? Maka berkata rahim itu, hada maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempatnya orang yang kembali kepada wahai Allah setelah melakukan pemutusan hubungan silaturahmi. Akan saya terima, karena bisa terjadi hubungan silaturahmi di antara kita itu bisa terputus gara-gara emosi, gara-gara kondisi tidak terkendali, dan bisa gara-gara hal-hal sepele, sehingga bisa saja menyatakan putus silaturahmi, tidak mau kenal lagi dan sebagainya. Nah, kata silaturahmi tetap bisa disediakan untuk menerima orang yang menyatakan putus silaturahmi tadi. Gitu dalam hadis ini. Kemudian Allah berfirman, ala tarutina an asyamin man wasolaka. Apakah engkau ridho kalau aku menyambungkan orang yang menyambungkan, dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu? Qala, berkata silaturahmi, bala. Siap ya Allah.
Maka Allah berfirman, maka akan terjadi begitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi pemutusan silaturahmi dan bisa juga orang menyambungkan terus silaturahmi. Dan itu terjadi baik dalam arena yang kecil maupun besar. Jadi arena kecil itu perorangan misalnya. Bisa terjadi kan silaturahmi tersambung dan bisa terputus. Seperti dalam pernikahan bisa saja terputus silaturahmi dengan perceraian. Kan putus silaturahmi juga bisa terjadi. Tapi itu putus yang dihalalkan walaupun yang paling dibenci oleh Allah. Betul halal indah tolak. Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Itu sama dengan mutus silaturahmi. Talak antara dua suami istri dan antara keluarga besar. Jadi itu tapi bisa juga terjadi hubungan silaturahmi dijalin, yaitu salah satunya pernikahan, persahabatan dan sebagainya. Dan bisa juga dalam skala besar, misalnya seperti terjadi tahun 60-an itu kan, Indonesia dengan Malaysia terjadi hampir diputus silaturahminya. Dan waktu itu Indonesia sudah memutus silaturahmi dengan PBB, keluar dari PBB itu. Karena tidak suka dengan pendirian Federasi Malaysia oleh Inggris yang dikatakan menurut keyakinan Bung Karno dan didukung oleh antek-anteknya PKI itu adalah penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh Inggris dengan pendirian Federasi Malaysia. Maka Indonesia tidak suka menerima itu sehingga mau putus hubungan. Nah itu adalah skala besar. Walaupun akhirnya setelah pemberontakan PKI tidak terjadi ya karena Bung Karno keburu jatuh, akhirnya dijalin bakal menjadilah ASEAN. ASEAN itu adalah silaturahmi tingkat negara. Itu juga ada bagian di samping telah putus maka terjadi juga tingkat disambungkan lagi. Itu adalah sesuatu yang Allah ridhoi dengan adanya silaturahmi. Walaupun silaturahmi katakanlah, apakah silaturahmi harus selalu dengan orang-orang Muslim? Tidak mesti. Silaturahmi bisa dengan lingkungan. Jadi silaturahmi juga tidak hanya dengan manusia, bisa juga dengan binatang, bisa juga dengan lingkungan secara luas, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini. Rasulullah bersabda, "Mamin dan bin ahro ayu ajilallahu ukubatahu fid dunya ma ma yudakhiru li sahabihi fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahmi." Tidak ada satu dosa yang sangat diharapkan disegerakan siksaannya oleh Allah di dunia ini dengan apa yang disimpan untuk ditangguhkan untuk di akhirat nanti dibanding dengan al-baghyu wa qati'atir rahmi. Al-baghyu itu adalah pelanggaran, artinya apa ya, baghyu itu melanggar ketaatan terhadap negara misalnya. Kita suka mendengar istilah buoh. Buoh itu adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan negara, disebut buoh atau al-baghyu. Itu harus disegerakan siksaannya, atau dalam istilah lain nanti kita sebut orang-orang desersi, taat terhadap ketentuan negara, maka itu harus akan Allah siksa segera di dunia ini. Ya tentu saja melalui undang-undang yang dilakukan oleh manusia, dan itu juga adalah tentu sepengetahuan Allah. Allah Maha Tahu. Undang-undang subversi misalnya, atau undang-undang yang terkait dengan pelanggaran terhadap bernegara itu di negara manapun keras, hukuman mati itu para pengkhianat. Dan juga yang keduanya memutus hubungan silaturahmi. Yang siksaannya akan disegerakan di dunia itu adalah hubungan silaturahmi. Kalau orang memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab yang jelas, yang kuat, maka itu merupakan sesuatu yang tidak baik dan akan segera Allah berikan siksaannya di dunia ini juga. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga sebutkan begini. Ya telah datang rajulun seorang laki-laki ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu. Faqala berkata itu si laki-laki, ya Rasulullah wa Rasulullah,
innali dzawi arhami. Rasul, saya ini memiliki kerabat-kerabat dekat. Asil wa yaqta'una. Aku berusaha menyambungkan. Yaqta'una, dan mereka memutuskan. Kerabat-kerabatku. Wa yadhimuna. Saya memaafkan, tetapi mereka mendolimi. Wasini wa yusiuna. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepada saya. Bagaimana sikap saya? Qala, maka bersabda Rasulullah, la, tenang saja. Idan tatrukuna jami'an, maka tinggalkanlah semuanya. Gak usah engkau balas. Lakin jud bil fadli, tetapi engkau tetap bersikaplah dengan keutamaan tadi. Wasilhum, dan tetap hubungkan silaturahmi. Kainnahu, karena semuanya la yazal, tidak akan putus ma'aka besertamu menghirun kemenangan minallah dari Allah. Makunta ala dzalika, jika engkau bersikap demikian terus. Jadi di sini ada semacam unjuk rasa dari seorang sahabat kepada Nabi, wahai Rasul, saya ini memiliki kerabat. Saya tetap berusaha menyambungkan silaturahmi dengan mereka. Saya tetap memaafkan mereka, saya berbuat baik ke mereka, tetapi mereka berusaha memutuskan silaturahmi, tidak menerima silaturahmi, bahkan berbuat dolim, dan yusiuna, mereka berbuat keburukan, tidak membalas silaturahmi saya ini. Kata Rasul, tentu saja bersabarlah dan tenanglah, dan engkau tetap kesatria hadapi silaturahmi, jangan sampai diputus. Jangan sampai ada kata-kata memutuskan silaturahmi. Walaupun mereka tidak mau terima, tentu Allah akan jatuh. Bersikaplah tetap seperti itu. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga sebutkan begini dari Nabi SAW. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Orang-orang yang berkasih sayang itu akan menyebabkan kasih sayang Allah turun kepada mereka. Maka kasihilah oleh kalian penduduk bumi, pasti akan mengasihi kepada kalian semua penduduk langit. Peliharalah silaturahmi. Di muka bumi ini pasti penduduk langit, para malaikat akan juga mengasihi kalian. Warhamu sujinati minar rahman, man masulah basulat, man koto'aha basatu. Ar-Rahmu itu tadi disebutkan juga di atas, itu adalah anugerah dari Allah. Siapa orang yang menyambungkannya, maka Allah akan menyambungkan. Dan siapa yang memutuskannya, maka itu tidak baik. Artinya silaturahmi itu adalah sesuatu yang sakral di dalam ajaran Islam. Maka untuk apapun, silaturahmi itu adalah salah satu cara menyambungkan kebaikan, kasih sayang. Caranya bisa beragam. Salam-salaman salah satunya, itu salah satu cara bersalaman. Bersalaman itu adalah salah satu cara bersilaturahmi. Berkunjung dari satu pihak kepada pihak lain juga adalah itu salah satu cara bersilaturahmi. Bertemu juga itu salah satu silaturahmi. Mengadakan reuni atau mengadakan apapun, termasuk polisi ngatur lalu lintas di jalanan, itu adalah juga silaturahmi juga. Supaya orang-orang selamat, tidak sampai celaka misalnya. Itu bagian salah satu cara silaturahmi. Kalau kita selamat ini kan yang silaturahmi itu bersalaman. Betul, itu memang salah satu cara saja. Bukan satu-satunya cara. Silaturahmi itu banyak. Bisa ngirim WA, bisa ngirim SMS atau surat dan sebagainya dalam rangka menjalin kebaikan di antara dua pihak yang bersilaturahmi. Banyak cara. Nah, itu adalah ajaran yang sakral di dalam ajaran Islam yang dikaitkan dengan ayat tadi. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Di sini Allah memerintahkan untuk bertadabbur. Tadabbur, dari kata-kata dubur sebetulnya, dubur itu belakang ya. Dubur itu ya bujur kan. Tapi yang dimaksud di sini, tadabbur yang dimaksud adalah perhatikan apa yang telah berlalu. Artinya memikirkan kejadian-kejadian masa lalu terkait dengan Al-Quran. Al-Quran
dari waktu ke waktu memberikan bukti-bukti, memberikan bukti kebenarannya, maka apa yang telah berlalu itu pikirkanlah, tadabburkanlah. Wa nahyan anil i'rad, dan melarang dari berpaling dari melakukan tadabbur. Apalah ya tadabburuna Al-Quran? Apakah mereka tidak melakukan tadabbur, atau di dalam hati mereka ada penutup-penutup yang menyebabkan mereka tidak bisa memahami Al-Quran? Al-Quran itu bisa dibuktikan dalam ayat-ayat nyata di alam. Saya kira sudah demikian banyak yang waktu turunnya Al-Quran tentang proses penciptaan manusia saja. Kan belum diketahui bagaimana proses penciptaan manusia zaman Al-Quran diturunkan. Tapi Al-Quran di surat Al-Mu'minun, di surat Toha, ataupun Al-Hajj, itu menjelaskan detail-detail penciptaan manusia. Dan itu terbukti saat ini betul begitu adanya proses penciptaan manusia. Itu satu bukti yang waktu turun Al-Quran itu sulit dipahami. Bagaimana manusia itu berasal dari nutfah, berasal dari ovum, dan asal usulnya dari tanah, dan kemudian bisa menjelma sebagai manusia. Nah, kemudian pengetahuan berkembang, akhirnya terbukti memang begitu. Pengetahuan menyatakan apa yang disebutkan Al-Quran. Dan masih banyak yang lain, proses-proses yang diisyaratkan Al-Quran mengenai ilmu pengetahuan. Walaupun Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, tapi isyarat-isyarat terhadap pengetahuan itu demikian banyak. Apalagi kata baru Al-Quran ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran itu, atau mereka memiliki penutup-penutup? Di situ anjuran, tantangan sebetulnya. Dan ini tantangan ini sudah dibuktikan. Walaupun yang melakukan tantangan itu memang awal-awalnya para sarjana muslim kan, membuktikan awal-awal abad kebangkitan Islam, waktu kaum muslimin menguasai dunia, banyak ilmuwan muslim membuktikan mengenai Al-Quran. Kemudian nanti dibuktikan lebih lanjut lagi oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang sesungguhnya belajar dari ilmuwan muslim sebelumnya. Walaupun kesininya makin menjauh dari guru-guru mereka, sehingga bukti-bukti itu juga bisa diperlihatkan dalam kehidupan berikutnya. Kemudian innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang murtad, faraqul imana wa raja'u ila orang-orang yang memisahkan iman dan kembali kepada kekufuran, setelah jelas kepada mereka itu petunjuk, sebetulnya mereka dihiasi oleh setan dan menipu setan itu kepada mereka. Nah, itu bisa terjadi hal seperti itu kan. Orang yang sudah mengimani Al-Quran, kemudian berpaling dan pindah pada keyakinan yang lain, yang berbeda dari Al-Quran, mungkin saja itu bisa terjadi. Dan ini tidak ada jaminan, sebagaimana sering saya sampaikan. Selalu memohonlah kepada Allah supaya jangan sampai hidayah yang pernah, ya tentu dikaitkan dengan itu adalah hidayah keagamaan. Tapi dengan orang secara umum, pengetahuan secara umum juga bisa saja hilang dari ingatan kita. Nah, yang terutama bagi kita itu adalah persoalan hidayah. Tidak ada jaminan kita setelah memperoleh hidayah itu akan terus terbawa aman. Salah satu cara pelihara hidayah itu dan memohon kepada Allah supaya jangan sampai hilang dari kita. Allah juga mengajarkan doa untuk kita. Kemudian di ayat berikutnya, wallahu ya'lamu israrahum. Allah mengetahui rahasia-rahasia mereka. Ma yusirruna wa yukhfuna. Apa yang mereka simpan dan apa yang mereka sembunyikan. Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengetahuan. Allah yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat apa yang mereka inapkan, apa yang mereka sembunyikan. Ada dalam pengetahuan Allah. Dan ayat yang berikutnya, fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanakah apabila malaikat maut mencabut nyawa-nyawa mereka sambil memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka.
Ini gambaran sakaratul maut yang digambarkan oleh Al-Quran yang kita tidak melihat kan, di antara kita tidak ada yang melihat bahwa ternyata orang-orang yang zalim itu saat kematiannya itu sambil dipukul oleh para malaikat maut. Yang dipukul itu wajah-wajah mereka dan juga belakang-belakang punggung-punggung mereka. Dipukuli hanya ya orang gelisah dan sebagainya, tetapi kita juga melihat orang mati kok biasa-biasa seperti dalam keadaan tenang. Kalau dia itu tidak beriman kepada Allah, nah, saat itu goib ya, kita tidak bisa melihat. Menurut kita tenang, tetapi sesungguhnya adalah disebutkan oleh Al-Quran ini, yadribuna wujuhahum. Para malaikat memukuli. Ini kata-katanya malaikat jamak, malaikat artinya banyak kan. Kalau malaikat maut, malakul maut hanya satu, tapi ada malaikat lain yang memukuli. Memukuli wajah-wajah mereka dan juga punggung-punggung mereka saat dicabut nyawa. Maka karena itu, berdasarkan ayat Al-Quran ini, ada ucapan seperti dari kaum Nasrani. Kalau orang meninggal itu dengan ucapan rip, kan itu. Rest in peace, istirahat dalam damai. Itu salah. Berdasarkan ayat ini. Orang yang meninggal itu bukan istirahat dalam damai atau menuju peristirahatan terakhir. Justru di sini memulai urusan. Yadribuna wujuhahum adbarahum. Mereka para malaikat memukuli wajah-wajah orang-orang yang mati dalam keadaan zalim, dalam keadaan kafir, dan juga punggung-punggung mereka. Justru itu awal kenestapaan bagi orang-orang yang apa halukum idza ja'tumul malaikatu biqabdi arwahihim wa as al arwah bi azadi. Wa asad al arwahu bi azadi. Bagaimana pada saat datang para malaikat untuk mengambil ruh-ruh mereka, dan mereka adalah ruh-ruh yang bermaksiat yang bersemayam di jasad-jasad mereka. Saat itu malaikat memukuli mereka. Jadi berdasarkan ayat ini, orang yang meninggal itu kalau orang baik-baik mungkin betul tempat keperistirahatan terakhir. Tapi kalau orang yang tidak baik belum tentu. Jadi tidak berlaku umum urip itu atau tempat peristirahatan terakhir, tergantung siapa yang meninggal. Sehingga bagi kita barangkali tidak pas ucapan itu karena kita tidak tahu orang yang diterima baik dengan kematiannya itu oleh para malaikat atau tidak. Wallahu a'lam. Hanya barangkali kita bisa mendoakan saja. Semoga damailah adanya memperoleh ampunan Allah yang bisa diusahakan sebagaimana contoh doa Nabi. Kalau ada orang meninggal itu ucapan Allahumma warham Allahumma warham dan seterusnya. Itu doa yang diajarkan saat mendengar atau ada kematian yang terjadi di sekitar kita. Bukan dengan ucapan sebetulnya kita suka mengucapkan istilah almarhum. Almarhum juga itu doa sebetulnya. Almarhum semoga dirahmati. Almarhum itu adalah untuk laki-laki, almarhumah untuk perempuan. Semoga orang itu dirahmati oleh Allah. Sehingga bagi kita itu berlaku hanya untuk kita kaum muslimin saja. Kalau orang yang tidak beriman itu mestinya kita tidak mengucapkan almarhum almarhumah. Karena itu doa sebetulnya, hanya kita tidak tahu. Hanya itu sudah jadi bahasa umum. Kalau orang non muslim itu mestinya kita sebutnya mendiang saja. Bisa dengan almarhum atau almarhumah. Karena almarhum itu di antara kita kaum muslim. Non muslim itu mendiam saja. Pasnya. Karena kita tidak ngerti apa yang akan terjadi dengan dia. Dan kalaupun kita doakan tidak mempan doa kita itu. Kan ada dalam ayat Al-Quran, walaupun mendoakan sampai 70 kali, tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak akan pernah Allah. Termasuk kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja menginginkan supaya ibu atau bapaknya yang meninggal itu diampuni Allah, tapi ditegur oleh Allah. Tidak bisa. Karena dia itu mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga bagi kita tidak layak menjenguk orang non-muslim mengalami kematian, mendoakan. Ya sudah, kalau mau menjenguk silakan jenguk saja.
Tapi di situ paling menyatakan bela sungkawa pada keluarga saja. Mendoakan sudah tertutup karena dia mati dalam keadaan ya setidaknya menurut lahirnya itu dia itu dalam keadaan non muslim. Tapi kalau kita tahu bahwa dia itu muslim walaupun diakui oleh keluarganya itu non muslim, boleh kita doakan. Tetapi kan kita tidak ngerti. Jadi untuk orang-orang yang tertentu lah, dia sebetulnya sudah syahadat, di keluarganya masih menyembunyikan, keburu mati. Itu banyak terjadi juga memang di kelompok-kelompok mu'alaf gitu. Sehingga pernah terjadi perbuatan mayat itu oleh keluarganya mau dikuburkan dengan cara Kristen. Tapi sekelompok mu'alaf tahu bahwa dia itu sudah muslim, mau diambil, mau diurus dengan tata cara menggunakan tata cara Islam. Jadi kesintegangan di situ. Itu ada mu'alaf center di Indonesia itu ada Hani Kristianto pernah melakukan hal seperti itu. Jadi tetapi tentu tentu saja bagi kita ciri-cirinya adalah lahiriah karena kita tidak tahu dia mati dalam keadaan tidak muslim ya tentu saja itu bukan muslim. Tapi kalau kita yakin dia itu muslim, perlakukanlah sebagai seorang muslim. Itu disebutkan di ayat ini. Yadribuna wujuhahum adbar. Dan bukan hanya ayat ini, ada ayat yang lain juga yang menyatakan seperti itu seperti di Al-Anfal ayat 50. Walau taruh yatawafal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Kalau engkau melihat wahai Nabi pada saat dimatikan, dicabut nyawa orang-orang kafir, para malaikat yadribuna wujuhahum adbarahum. Para malaikat memukuli wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Saat nyawa dicabut itu dalam keadaan seperti itu. Al-Quran di beberapa surat menyatakan begitu. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan rest in peace itu tidak ada. Hanya barangkali harapan saja, harapan kosong. Yang terjadi menurut Al-Quran justru mereka mulai disiksa sejak dicabut nyawa. Bahkan disebutkan di sini di surat Al-An'am, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Al-yawma tujzauna adzabal huni, pada saat ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Bima kuntum taquluna, karena ucapan-ucapan kalian Allah terhadap Allah warul haqqi yang tidak benar wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian semua takabur terhadap ayat Allah. Itu balasan yang diterima oleh orang yang kafir. Wallahu a'lam. Saya kira selesai.